Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja kelas 10 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di sini adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, nantinya siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalilnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat inallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Kemudian kita selanjutnya adalah mengidentifikasi hukum tajwid pada surat Al-Maidah tersebut, yaitu di antaranya lafal anzalna ilaika. Di sini adalah mad jaiz munfasil. Sebabnya apa? Alasannya apa? Yaitu ada mad tabi'i, yaitu alif sebelumnya ada harakat fathah bertemu hamzah pada lafal berbeda. Kemudian lafal musaddiqal lima ini adalah idgham bila gunnah, yaitu alasannya adalah fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian wa muhaiminan alaihi. Di sini adalah bacaan idhar. Alasannya apa? Yaitu fathah tanwin bertemu dengan ain. Yang keempat adalah amma ja'aka. Mad wajib muttasil. Di sini adalah ada mad tabi'i bertemu hamzah pada satu lafal. Kemudian ja'alna, di sini adalah mad tabi'i. Itu ada fathah diikuti dengan alif. Kemudian mengartikan perkata. Surat Al-Maidah ayat 48 diantaranya adalah anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepada kamu alkitab, kitab al-haqqi dengan kebenaran, musaddiqal yang membenarkan lima terhadap apa yang baina antara yadayhi adalah dua tangan atau sebelumnya. Di sini ada banyak sekali, kalian bisa membaca sendiri satu persatu. Di antaranya di sini saya baca yaitu ahum, artinya adalah hawa nafsu. Kemudian likullin, bagi tiap-tiap atau umat. Kemudian saya baca lagi syir'atan, di situ adalah peraturan. Kemudian la ja'alakum, artinya adalah niscaya dia menjadikan kalian. Kemudian liyabluwakum, dia hendak menguji kalian. Kemudian fi, terhadap ma, apa yang atakum, dia berikan kepada kalian. Kemudian fastabiqu, di sini artinya adalah maka berlomba-lombalah, al khairati, bajikan atau kebaikan, ilah, yang artinya adalah kepada Allah dan Allah. Ketika kita sudah membaca ayat tadi,
Ya, kita terjemahkan, itu terjemahan ayat surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya adalah, dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran pada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan terang. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya itu kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya pada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya padamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Di sini adalah terjemahan surat tadi. Di sini dalam asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Maidah ayat 48, sebenarnya di sini tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat Al-Maidah ayat 48 ini. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut Imam Ahmad, surat ini turun yaitu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Di sini tidak hanya surat Al-Maidah ayat 48 tadi, tapi di sini ada lagi perintah untuk berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ini juga terdapat pada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 148. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini adalah artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini keterangannya bisa dibaca di bawah ini. Kemudian ada hadis yang berhubungan dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun faqita ilailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan musbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya di sini adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir.
Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini adalah cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yaitu apa? Satu, ya, di sini ada 5M, 6M atau M6. Yaitu satu, mengawali dengan basmalah. Kedua, melakukan dengan penuh semangat. Ketiga, menjaga konsistensi. Keempat, mempelajari ilmu yang terkait. 5 adalah membiasakan bekerja sama. 6, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Kemudian di sini adalah surat yang kedua. Tadi menjelaskan yang di atas adalah Al-Maidah ayat 48. Di sini adalah Quran surah At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Di sini kita mengidentifikasi hukum baca tajwid pada ayat tersebut. Ya, kita pahami yaitu lafal fasayarallahu. Di sini adalah lam jalalah tafkhim. Itu alasannya apa? Lafal Allah didahului oleh fathah. Kemudian amalakum wa rasuluhu. Bacaan idhar sahfawi alasannya adalah mim sukun bertemu wawu. Kemudian nomor 3 wal mu'minun. Alif lam qamariyah. Itu alif lam bertemu dengan huruf mim. Nomor 4 wasyahadati. Alif lam samsiyah. Hukum bacaan alif lam samsiyah alasannya adalah alif lam bertemu huruf sin. Alif lam bertemu huruf sin besar. Kemudian nomor 5 fayunabbi'ukum bima ihfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini kita mengartikan perkata. Kita ambil perwakilan saja. Contohnya di sini adalah wakuli. Wakuli malu, wakul, dan katakanlah ikmalu, bekerjalah kalian. Kemudian wasyahadati, dan yang nyata. Kemudian fayunabbi'ukum, maka dia memberitakan pada kalian bima, terhadap apa yang kuntum adalah kalian ta'malun, kalian kerjakan. Setelah tadi mengartikan perkata, di sini kita membacakan terjemahan dari surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, kerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan pada Allah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya pada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Tentang asbabun nuzul, di sini asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surat At-Taubah 105, yaitu tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat ini. Yaitu perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104. Pada ayat 102 sampai 104 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Perkitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul, seusai berperang Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah
dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran surat At-Taubah 102, kemudian Rasulullah melepaskan dan memaafkan mereka. Menelaah dari tafsir surat At-Taubah 105, menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah SWT mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Kemudian untuk menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Praktek kerja keras ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Thalib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Di sini ada cara rinci tujuan bekerja dalam Islam sebagai berikut. 1, tentunya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolak kemungkaran. Ketiga adalah kepentingan amal sosial. Yang keempat adalah memberi nafkah keluarga. Kemudian dalam etos kerja seorang muslim harus meningkat dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan cara meningkatkan etos kerja, yaitu dengan cara apa? 1, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua adalah meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga adalah saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat adalah menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang kelima adalah melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Selanjutnya di sini adalah manfaat etos kerja. 1, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Kedua adalah menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga adalah wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Terima kasih, semoga pada materi bab 1 ini kita semua bisa memahami bagaimana kita selalu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.